Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat yang pro maupun yang kontra dengan dakwah pencerahan saya, seorang profesor akhirnya meninggalkan sikap dan logika ilmiahnya, sobat-sobat, ketika membahas masalah bid'ah, sobat-sobat. Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA, yang selanjutnya saya akan menyebutnya sebagai Prof. Zahro, sobat-sobat. Akhirnya beliau yang seorang profesor, seorang ilmuwan yang seharusnya bersikap ilmiah, tetapi akhirnya beliau goyah dan main perasaan. Beliau jelaskan asal-usul tahlilan secara ilmiah. Akan tetapi dilawannya sendiri dengan main perasaan. Beliau terjebak dengan baper, sobat-sobat, bawa perasaan. Sungguh luar biasa, sobat-sobat, pengaruh dari amalan bid'ah. Seorang profesor pun akhirnya menanggalkan sikap dan logika ilmiahnya. Kecerdasannya menjadi tumpul, sobat-sobat. Logikanya menjadi tidak lagi runut, tidak lagi runtun. Dan akal sehatnya menjadi terganggu, sobat-sobat, ketika harus membicarakan masalah bid'ah. Inilah yang terjadi, sobat-sobat, kepada Prof. Zahro, yang sebelumnya saya kagum, saya salut, saya apresiasi, karena beliau mau jujur. Beliau berbicara apa adanya mengenai keputusan Muktamar tahun 1926. Tetapi akhirnya entah kenapa, mungkin ada semacam tekanan barangkali dari sana sini. Akhirnya beliau kembali kepada cara berpikir kebanyakan orang-orang yang kontra kepada dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini salah satu bukti kebenaran dari kata-kata yang mengatakan setan lebih cinta bid'ah daripada maksiat.
Artinya kan pelaku bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada pelaku maksiat. Karena jika pelaku maksiat, dia sadar dia melakukan maksiat itu adalah perbuatan dosa, perbuatan salah. Namun pelaku maksiat, dia tidak merasa bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan yang sesat. Ya, karena dalam pandangan manusia, apalagi pelaku bid'ah, itu hal yang baik. Ditambah setan menampakkan indah di mata mereka, dalam pandangan mereka, perbuatan tersebut. Nah, akhirnya mereka sulit untuk keluar dari cengkeraman amalan bid'ahnya, sobat-sobat. Karena itu Nabi selalu mengingatkan ketika beliau, setiap beliau menjadi khotib Jumat, beliau sampaikan bahaya bid'ah ini. Kenapa beliau selalu menyampaikan? Karena bid'ah ini sulit dideteksi, karena dia tersamar. Bid'ah ini menyamai syariat. Baik memang di pandangan manusia, tetapi tidak baik di mata Allah dan Rasulnya. Kalau ini mudah dideteksi, hitam putih, benar salah, tentu saja Nabi tidak akan selalu mengingatkan masalah bid'ah ini. Nah, sobat-sobat, sekarang kita simak bagaimana Prof. Jahro, seorang profesor yang seharusnya punya sikap dan logika ilmiah, adil, tetapi akhirnya terjebak kepada membawa perasaan, baper, sehingga sikap ilmiahnya, logika ilmiahnya menjadi luntur, sobat-sobat, ketika berhadapan dengan masalah bid'ah. Sungguh akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan dan menanyakan, dan bahkan kemudian banyak sosial media yang diunggah, yang dikirim ke saya juga dengan sangat bombastis, menyatakan bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Banyak dalil-dalilnya dari agama Hindu, bahwa tahlilan itu nuansanya Hinduistik. Subhanallah, bahwa sebenarnya orang yang mengunggah, orang yang menyebarkan semacam isu, semacam perspektif mazhab atau aliran tertentu tentang tahlilan, menurut saya sudah keterlaluan. Ratusan juta umat Islam Indonesia ini yang tahlilan,
lalu digitukan bahwa ternyata yang keluar-keluar begitu memang mu'allaf. Dua orang ini mu'allaf dari agama Hindu. Tapi saya yakin mu'allaf ini enek sing ngongkon iki. Kon muni apa dipercaya kan? Lapus. Untuk apa? Kalian memposting masalah ini sampai 100 orang. Yang tahlilan tetaplah tahlilan. Tidak akan berhenti karena postingan-postingan itu. Karena semua yang tahlilan juga punya kiai, bukan mu'alaf, kiai beneran. Jadi kalau tidak setuju tahlilan, cukup tidak setuju, beres. Tidak usahlah dikatakan begitu. Lalu dibukakan, oh ini ayat ini. Oke lah. Saya sudah membaca banyak tentang sejarah tahlilan itu. Bahkan saya membimbing disertasi karya ilmiah yang membahas masalah salah satu itemnya masalah tahlilan. Jadi sesungguhnya saya paham soal tahlilan itu. Sekali lagi saya ulang untuk kesekian kalinya, para mubaligh, lebih-lebih orang-orang cerdas yang aktif di sosial media, tolonglah pertimbangkan perasaan saudara sama muslim. Pertimbangkan itu. Jangan lalu karena semangatnya kemudian menyalahkan, kemudian tahlilan haram, yasinan bersama-sama bid'ah, sholawat nariyah haram. Dunia haram kan mestinya dosa kan? Dosa kan rokok kan? Bid'ah kan sesat, sesat kan rokok juga. Ya iku sing yasinanku tiap malam Jumat itu seluruh Indonesia entah berapa ribu masjid, berapa ribu rumah, berapa juta kaum muslimin yang tahlilan, yang yasinan, yang narian. Mereka masuk neraka karena itu. Saya ingin mendudukkan sebenarnya tahlilan itu dari agama Hindu atau bukan, dan apakah yasinan bareng itu juga bid'ah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Saya pernah 2 tahun di Sudan. Sudan itu Afrika Utara, selatannya Mesir, dulu negara bagian dari negara Mesir, kemudian memisahkan diri, itu termasuk negara Arab. Di sana ada selamatan, ada doa bersama untuk orang meninggal itu hari ketiga dan hari ketujuh. Saya juga pernah membaca referensi bahwa di Masjidil Haram dulu sebelum Abdul Aziz bin Saud, Raja Saudi Arabia yang bekerja sama dengan Wahabi itu berjaya lagi, dulu termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Al-Jawi, orang Jawa, itu juga sempat menjadi imam di sana. Syekh Yasin Al-Fadani, Padang, kemudian banyak ulama Indonesia yang menjadi tokoh agama di Masjidil Haram. Dulu kalau ada orang meninggal di Masjidil Haram itu ada doa bersama dari hari pertama sampai hari ketujuh. Membawa makanan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah Hindu juga ke sana kemarin itu? Sehingga orang Sudan, orang Arab Saudi juga niru orang Hindu. Memang kalau kita lacak sejarah tahlilan Indonesia, itu saya ketemu di Belanda, di Den Haag. Memang dalam bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, tapi intinya memang Raden Said Sunan Kalijogo itu yang meng-create tahlilan, karena beliau menyaksikan banyak umat manusia di Jawa ini yang waktu itu agamanya masih Hindu, masih Buddha, animisme, kejawen, itu memang sering selamatan. Kemudian oleh Sunan Kalijogo, ini selamatan ini kan tadi wong wis kumpul, gak usah ngundang wong, gak usah ngumpulin wong, orang sudah biasa kumpul, lalu dimasukilah oleh beliau dengan
repen-repen, kemudian mantra-mantra kejawen diganti dengan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya sebagaimana yang kita ketahui itu. Itu tahlilannya. Kemudian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, memang agama Hindu ada seperti itu. Jadi andai kata disebut berasal dari Hindu, jangan tahlilannya, tapi hari-harinya. Kalau tahlilan jelas Fatihah nggak mungkin dari agama Hindu kan. Bacaan-bacaan tahlilannya jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Waktu itu memang Sunan Kalijogo sempat ditegur oleh Sunan Ampel. Kok ada seperti ini? Nanti jadi masalah. Kata Sunan Kalijogo, tidak, saya ingin mengislamkan mereka ini dari pintu ini. Dari pintu tahlilan. Dan nyatanya Sunan Kalijogo paling sukses, paling berhasil memasukkan mereka yang beragama non-Islam ini menjadi Muslim melalui pendekatan budaya, cultural approach. Jadi ada miripnya dan bahkan bisa saja memang ya karena sudah terbiasa telung dinanan, pitung dinanan sudah ada di situ lalu dimasuki. Sekali lagi andai saja benar bahwa tahlilan itu 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu berasal dari agama itu, tapi itu hanya harinya saja, bukan tahlilannya. Jika penjenengan ragu, gak seneng podo gak podo karo Hindu misalnya, ya sudah, nek pas telung dina gak usah telung dina tapi 4 dinoan. Yang 7 hari gak usah 7 hari tapi 8 dinoan. Terserah, tetap disebut 3 harian, 7 harian tidak apa-apa, tapi harinya itu di plesetnya titik. 40 hari juga, oh 40 tapi sebenarnya 43 hari misalnya gitu, atau 39 hari. 100 juga gitu, oh pas 1 sih. Jadi gak 1 pas, tapi 1 siji, atau 99 Asmaul Husna. Itu hanya soal waktu. Tapi baiklah, Anda kata iya. Apakah ini mesti tasyabuh? Betapa banyaknya tasyabuh kita. Kita bermirip dengan kaum yang lain dalam banyak hal. Nanti orang pakai beskap, pakai belangkon, wah berarti bid'ah. Kemudian nanti pakai dasi bid'ah, pakai sepatu bid'ah, pakai celana bid'ah, sarung bid'ah. Soal itu sarung itu aslinya bukan pakaian Islam. Lah gimana? Coba ya bid'ah. Abu Jahal biar pakai bid'ah, pakai jubah. Abu Jahal pakaiannya pakai jubah orang Arab. Apa bid'ah juga? Jangan gitu gampang-gampang mengatakan bid'ah ya. Jadi menurut saya beginilah, kita yang sudah jalan ini jangan lagi dipersoalkan. Tidak ada untungnya, bahkan akan menyakiti hati sesama Muslim. Gitu juga Yasinan dalilnya untuk baca Quran banyak, untuk berzikir bersama banyak dalilnya. Tapi bahwa kemudian yang dibaca Yasin kumpul, itu memang tidak ada zaman Nabi, tidak ada. Tapi kalau bicara tidak ada zaman Nabi Quran itu juga tidak ada. Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada. Zaman Nabi semua dihafalkan. Lalu kalau ayo Quran dibakar kabeh, hafalan kabeh. Bener. Nah itulah sobat-sobat. Ya seperti saya pernah upload ya cuplikan video dari seorang ulama aswaja yang jujur, sobat-sobat. Ya, video itu berbahasa Madura, akan tetapi sudah diterjemahkan, ada terjemahannya ya, bahasa Indonesianya. Nah, jadi ulama jujur aswaja tersebut ya mengatakan orang seperti Prof Jahro ini bawa perasaan ya, ngeyel dan bawa perasaan, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, tadi sudah kita simak sama-sama ya bagaimana Prof Jahro melawan ya fakta
fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah yang dia sampaikan. Tetapi akhirnya dia lawan, dia bantah dengan baper, sobat-sobat, dengan bawa perasaan. Ya. Seperti dia mengatakan ya berapa ratus, sudah banyak artinya yang melakukan amalan yang dia maksud. Padahal Quran mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini akan disesatkan dari jalan Allah, sobat-sobat. Ya, kemudian Prof. Jahro membid'ahkan sesuatu yang sebenarnya bukan bid'ah. Atau kalau mau dipertegas, ya, sesuatu yang memang bid'ah akan tetapi bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Bid'ah itu secara bahasa, ya, seperti yang Prof. Jahro ya sebutkan, ya, apa salah satunya ya, Quran. Katanya Quran ini dulu belum ada. Apakah Quran ini masalah ibadah? Quran ini ya bukan masalah ibadah. Akan tetapi sarana untuk beribadah. Sarana untuk digunakan beribadah. Beribadahnya membacanya. Tetapi Qurannya sendiri bukan ibadah, tetapi sarana untuk beribadah. Kenapa zaman Nabi belum ada Quran yang dibukukan? Ya, zaman Nabi, zaman para sahabat belum ada teknologi untuk itu. Ya, belum ada mesin cetak. Dan untuk menjilid belum ada. Ya, kertas ketika itu juga belum. Ya, dicatat di tulang-tulang. Ya, di daun, di kayu barangkali. Lihatlah sobat-sobat, seorang profesor, sobat-sobat, ya, yang punya karya ilmiah yang sudah diteliti, sudah diuji oleh para ahli. Akhirnya ketika berbicara masalah bid'ah, ya, sikap dan logika ilmiahnya hilang, sirna. Ya, karena ada perasaan, baper, bawa perasaan untuk ya membela amalan bid'ah yang dia lakukan. Ya. Makanya kalau ya Nabi dulu baper, bawa perasaan, Nabi tidak akan menyampaikan dakwah tauhid, menyembah Tuhan yang satu, yang esa. Sementara ya mayoritas dari kafirin Quraisy ketika itu di Makkah menyembah politeisme, Tuhan yang banyak. Nah, berupa berhala. Nah, itu kan sudah banyak yang melakukan. Kalau memakai logika yang tidak ilmiah, Prof. Jahro, ya, karena sudah banyak yang melakukan, ya, jadi bagaimana perasaannya kalau dibid'ah-bid'ahkan? Kira-kira seperti itulah, sobat-sobat. Nah, pertanyaan yang sama, ya, kafirin Quraisy sebagian besar menyembah Tuhan yang banyak berupa berhala. Apakah Nabi ketika berdakwah mengatakan Tuhan itu satu? Ya, bagaimana perasaan mereka? Tentu saja mereka tersinggung kan? Terbuktikan mereka mengadakan perlawanan kepada Nabi.
Ya. Nah, buktinya Nabi ya tidak bawa perasaan. Dia sampaikan kebenaran yang dia dapat dari Allah, yang diberikan oleh Allah. Jadi itulah sobat-sobat. Kalau kita baper, kalau kita bawa perasaan, akhirnya kebenaran itu tersimpangkan. Kebenaran itu tersembunyi. Kebenaran itu tidak tersampaikan apa adanya. Ini yang terjadi dengan Prof. Zahro. Sobat-sobat, inilah pengaruh dari amalan TBC, sobat-sobat. Amalan bid'ah. Nah, sekiranya itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.